tes inteligensi umum, CPNS, bagian verbal analitis. Nah, ini sebenarnya kayak tinggal mendaftar informasi. Bentar. Permennya ada 4 jenis. Oke, kita tulis dulu. Permen 1, permen 2, permen 3, permen 4. Orangnya ada berapa? Pertama, 4 anak mengambil 1 permen rasa susu. Oke, ada yang rasa susu. Tapi kita nggak tahu siapa tuh 4 anak itu. Kemudian Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat seperti yang dilakukan anak lainnya. Oke, di sini kita udah ambil rasa susunya, tapi 4 anaknya belum ntar tuh. Shirley dan Tommy tidak mengambil permen rasa coklat. Oke, permen 2-nya coklat ya. Coklat. Kita buat ini deh. Oke. Nah, Shirley dan Tommy nggak ngambil coklat. Shirley sama Tommy nggak ngambil coklat. Seperti yang dilakukan lainnya, berarti dia ngambil nih. Nggak ngambil. Shirley hanya mengambil 1 permen, yaitu permen rasa anggur. Oke, anggur. Shirley hanya mengambil 1 permen. Dia ngambilnya anggur. Yang lain nggak diambil. Berarti di sini salah juga. Nah, yang susunya tinggal 4. Yang rasa susu anaknya jadi tinggal 4 karena tadi si Shirley kita buang nih. Gara-gara dia ngambilnya cuma 1 permen kan. Berarti ini udah kepake. Karena 4 anak yang ngambil rasa susu. Oke. Udah. Hanya Laura yang mengambil 3 permen. Oke. Masih belum bisa dipakai. Masih nggak tahu dia ngambil apa. Karena meskipun di sini bilang Shirley hanya mengambil 1 permen, yaitu permen rasa anggur. Tapi kan nggak dikasih tahu yang lain ada yang ngambil yang anggur juga nggak. Oke, jadi masih belum bisa. Selain Shirley, hanya Sally dan Sandy yang tidak mengambil permen rasa kopi. Oke, rasa keempat kopi. Yang nggak ambil Shirley, udah nggak ngambil memang. Sally nggak ngambil, Sandy nggak ngambil. Yang lainnya ambil. Oke, ini dibuang dulu. Nah, hanya Laura yang mengambil 3. Laura udah 3. Berarti ini nggak boleh diambil lagi. Udah 3 soalnya. Susu, coklat, kopi. Sally bisa ambil yang anggur nggak? Juga nggak boleh. Karena kalau diambil jadi 3 kan. Sementara hanya Laura yang mengambil 3 permen. Berarti ini juga nggak bisa. Udah, buang. Tommy bisa ngambil anggur nggak? Nggak bisa juga. Sama lagi yang ini lagi. Cuma Laura yang bisa ambil 3. Yang ngambil 3 cuma Laura. Sandy juga sama ya. Jadi nggak ada. Ini juga nggak ngambil. Berarti yang ngambil anggur memang cuma Shirley. Oke, jika dihitung keseluruhan jumlah permen yang telah mereka ambil sebanyak berapa buah? Tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 buah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, nomor 2. Pertanyaannya panjang ya.
Bentar. Kita cek dulu pertanyaannya. Kalau enggak nanti kita ngerjain macam-macam ternyata nggak ditanyain. Yang ditanya adalah siapakah pemain tenis meja terburuk di antara kelima atlet tersebut. Jadi udah yang bulu tangkis nggak usah dilihat ya. Nggak penting. Tetapi dalam cabang olahraga lainnya ia selalu menang bila bertanding melawan Bambang. Berarti A menang kita pakai lebih besar aja ya. Menang lawan Bambang. Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Arman. Oke, Chandra lebih besar dari Arman. Selalu menang maksudnya. Bulu tangkis ya nggak penting. Dudi adalah pemain bulu nggak penting. Tapi dalam cabang tenis meja dia tidak sebaik Bambang. Oke. Bambang lebih baik dari Dudi. Dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik dari Arman. Edi lebih baik dari Arman. Udah habis. Oke, kita urutin. Edi lebih baik dari Arman. Yang ini diambil. Oke. Terus Arman lebih baik dari Bambang. Bambang lebih baik dari Dudi. Terus yang ini taruh mana? Bentar. Kalau kita mulainya dari sini, C lebih baik dari Arman. Arman lebih baik dari B lebih baik dari D. Berarti nggak bisa diurutin nih 5 ini. Soalnya bentuknya kalau kayak cabang gitu, kita nggak tahu sebenarnya kayak gini. Oke, ini dari yang paling bagus ke yang paling jelek. E sama C kita nggak tahu mana yang lebih bagus. Tapi nggak penting ya, karena yang ditanya yang terburuk. Oh ya udah. Kalau yang ditanya yang terburuk berarti jawabannya D. Dudi. Oke. Jadi jangan khawatir kalau nggak bisa tahu urutan semuanya. Kadang-kadang yang ditanya juga bukan yang terbagus. Kalau yang ditanya yang terbaik nggak bisa dijawab ya ini. Karena informasinya tidak lengkap. Jadi Edi sama Chandra masih bisa apapun. Nomor 3. Sama lagi cara ngerjainnya. Oke. Kita ngurutinnya dari jadi kalau lebih besar itu berarti duluan ya. Kita makanya lebih besar itu artinya duluan. Jadi kalau A lebih besar dari B, duluan A dari B. 6 kota A dikunjungi setelah D dan E. Berarti D duluan baru A, D duluan juga, bukan. E duluan juga, E duluan baru A. Tapi D dan E yang mana duluan nggak tahu, nggak dibilang. Cuman bilangnya A harus setelah D dan E. Oke. Kota C tidak bisa dikunjungi sebelum ke kota F. Berarti F lebih dulu dari C. Kota B yang pertama kali dikunjungi. Oke, kita mungkin pakai gini aja ya. Dan 6 paling depan B. Ini duluan. Terakhir. Kota F dikunjungi setelah kota A. Berarti A lebih dulu dari F. Dan kota D. Oke, jadi kalau kota F dikunjungi setelah kota A dan D, berarti A lebih besar dari F, A lebih dulu dari F, D juga lebih dulu dari F. Aduh, gimana nih? Oke, bentar, kita urutin dulu ya. Ini E-nya nggak tahu di mana tapi. Gak apa-apa deh. Kita coba pakai yang 3 yang kita bisa urutin aja. 1, 2, 3. Berarti D lebih besar dari A, lebih dulu. Duluan D sama A sama F. Terus tambah yang ini. F lebih dulu dari C. Nah, dapat. Ini mirip yang tadi nih.
Ini kan D lebih dulu dari A, lebih dulu dari F, lebih dulu dari C. E-nya lebih dulu dari A, tapi nggak tahu yang mana. Berarti kalau digambar kayak gini lagi. Dari duluan ke terakhir. Jawabannya 2 ya ini berarti. Bisa B, E, D, A, F, C. Bisa B, D, E, A, F, C. Kita nggak tahu E sama D yang mana yang duluan. Coba lihat apa yang ditanyain. Mungkin bisa dihilangin. Jika kunjungan ke kota D tidak bisa dilakukan, oh alah, tidak dilakukan. Dan kunjungan ke kota C dimajukan setelah kota B. Gini. Kota mana yang dikunjungi setelah kota C? Kalau yang ini E, yang ini juga E. Oh, yaudah jawabannya sama. Berarti jawabannya adalah E. Oke? Jawabannya kota E. Lanjut nomor 4. Sama lagi, kita mau lihat urutan. Sama kayak tadi ya, kita lihat pertanyaan. Ntar kayak yang bulu tangkis dan tenis meja lagi, yang ditanyain cuma 1. Lebih muda dan skornya lebih tinggi. Oh 2. Oke, yaudah. Bisa ya. Umur dulu. Kita cek umur. Kalau untuk umur, A lebih muda dari D. F lebih tua dari D. E lebih muda dari B. C lebih tua dari B. E lebih tua dari F. Kita jadiin kita jadiin lebih besar semua. Biar ngurutinnya gampang. Jadi dia lebih besar dari A. F lebih besar dari D. B lebih besar dari E. Ini udah lebih besar. C lebih besar dari B. E lebih besar dari F. Oke, terus bisa ngurut gak nih? F, D, A. Oke, 2 ini udah kepake. F, E lebih besar dari F. B lebih besar dari E. C lebih besar dari B. Oh, enak. Teratur. Oke, sip. Sekarang kita lihat skor. A lebih tinggi dari C. Sama aja ya. F lebih rendah dari B. Ya, ini cara ngerjainnya sama persis. E lebih besar dari B. C lebih tinggi skornya dari D. E lebih rendah skornya dari D. Sama, susun ulang biar arahnya sama semua. Gampang ya. Lalu dicoba diurutin. A lebih besar dari C. Udah kepake. B nggak tahu B di mana, ntar. C lebih besar dari D. Oke. D lebih besar dari E. Oke. E lebih besar dari B. Oke. B lebih besar dari F. Lurus lagi. Oke, gampang nih. Gak ada yang sama berarti skornya. Oke, siapakah yang lebih muda dari F? Ada 3 orang nih. Lebih muda. Salah. Lebih tua ya. Saya tandain. Kalau enggak salah nih. Lebih muda dari F. Sini. A dan D lebih muda dari F. Skornya lebih tinggi. Ini skornya tinggi. Maaf ya, kebalik tinggi rendahnya. Yang skornya lebih tinggi dari F. F-nya yang paling rendah skornya. Berarti semua orang juga skornya lebih tinggi dari F. A, B, C, D, dan E. Berarti yang memenuhi 2 kriterianya adalah A dan D. Lebih muda dan skornya lebih tinggi.
Lanjut. Oke, kita cek dulu orangnya ada berapa. Nomor 5 ini ada Indra, ada Anton, ada Kakak, ada Ivan, itu Anton lagi udah, Ivan, Darino. Ada lagi namanya? Ada 5. Oke, udah. Ada 5. Indra selalu berada di posisi tepat di bawah Anton. Oke, kita bikinnya gini ya. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5. Kita nggak tahu siapa, berarti tulis saja semua. Indra, Anton, Kakak, Ivan, Rino, sama lagi. Diisi semua. Habis itu nanti kita buang-buangin untuk semua yang tidak mungkin. Oke. Ivan, Rino. Nah, ini 5-5-nya masih mungkin nih. Indra selalu berada di posisi tepat di bawah Anton. Berarti Indra nggak mungkin yang paling pertama. Anton juga nggak boleh jadi yang paling terakhir. Yang paling cepat, yang paling lambat. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan dan Anton. Oke, berarti dia nggak mungkin nomor 1, nggak mungkin nomor 2. Soalnya kan lebih pelan dari 2 orang. Ivan berlari lebih lambat dari Rino. Nggak mungkin nomor 1 juga. Rino nggak mungkin terakhir. Karena Ivan lebih lambat dari dia. Ivan berlari lebih cepat dari Anton. Berarti Ivan juga nggak mungkin yang paling pelan. Karena dia lebih cepat dari Anton. Tapi Anton nggak mungkin yang terakhir. Berarti Ivan juga nggak mungkin di yang kedua terakhir. Karena si Anton udah nggak mungkin nih. Nggak mungkin terakhir. Anton paling parah di juara 4. Berarti Ivan paling bisanya cuma juara 3 atau juara 2. Oke? Anton selalu berada pada posisi ketiga. Oh, ini udah langsung ketahuan jawabannya. Anton di sini. Buang yang lain. Dan nomor 3 berarti nggak mungkin Indra, nggak mungkin Kakak, nggak mungkin Ivan, nggak mungkin Rino. Ini agak kayak main sudoku gitu ya guys. Jadi kalau udah ada yang ketemu, bisa langsung dihilangin semua. Kolom dan barisnya yang lain. Oke, apalagi nih yang jadi ketahuan. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan dan Anton. Ivannya, ini juga habis nih. Persis kayak sudoku ya guys. Jadi ini udah kecoret semua. Ivan berarti yang di sini. Berarti kalau Ivan di sini, yang juara 2 bukan Indra, bukan Rino. Oke. Terus apa lagi? Tadi ada Rino. Ivan berlari lebih lambat daripada Rino. Berarti nggak mungkin di bawah dia. Berarti udah di sini. Ya Rino. Cuman bisanya di situ sekarang. Habis. Apalagi ada yang belum dipakai nih. Kakak berlari lebih lambat daripada Ivan dan Anton. Masih bisa di sini. Indra selalu berada di posisi tepat di bawah Anton. Nah, ini dia. Ini yang terkunci nih. Indra selalu berada di posisi tepat di bawah Anton. Berarti karena Indra di sini, dia nggak mungkin di posisi lain, dan posisi lain juga nggak mungkin bisa. Orang lain nggak bisa juara 4. Berarti tersisanya. Udah, selesai. Dari yang tercepat, berarti paling cepat adalah Rino, lalu Ivan, lalu Anton, lalu Indra, habis itu Kakak. Oke? Gampang. Jadi yang bisa dipelajari adalah kalian bikin tabel seperti ini dulu, terus buang-buangin sesuai informasi yang didapatkan. Kadang-kadang perlu backtracking. Backtracking itu apa? Kayak udah dibaca sampai bawah, terus dibaca lagi dari atas, kayak dicek mana yang berubah nih coret-coretannya gara-gara ada informasi lainnya. Jadi kayak saling berinteraksi gitu. Oke? Lanjut. Nomor 6. Dalam perjalanan menuju sekolah, 5 sekawan
Slamet, Joni, Anto, Rika, dan Rahma akan saling menjemput. Oke. Joni selalu menjemput Slamet setelah ia dijemput oleh Anto. Berarti Anto duluan menjemput Joni. Anto duluan, terus Joni menjemput Slamet. Oke. Rika jadi anak terakhir. Rika di sini. Rumah Rahma terletak di antara Joni dan Anto. Berarti tengah-tengah mereka. R. Dan yang terakhirnya, oh ini Rahma. Hati-hati. Ini Rika. R-nya ada 2. Nah, Rahma di antara Joni dan Anto berarti Anto, Rahma, Joni, Slamet, Rika. Berarti Anto, Rahma, Joni, Slamet, Rika. Ini yang pertama, ini yang terakhir. Rahma dijemput setelah Slamet. Salah. Joni akan menjemput Anto. Salah. Slamet dijemput setelah Rika. Salah juga. Rahma dijemput sebelum Joni. Betul. Rika dijemput sebelum Anto. Salah juga. Oke, jawabannya berarti D. Kalau ditanya urutan penjemputannya juga bisa Anto, Rahma, Joni, Slamet, Rika. Oke, selesai.